Oke, Bu. nah jadi ini ya, tepatnya sih lebih ke apa ya, kesepakatan bersama aja sih gitu ya, supaya kita sama-sama bisa lancar menjalani proses perkuliahan data warehouse dan business intelligence selama 1 semester ini gitu ya. Jadi kalian happy, saya juga happy menjalani perkuliahan ini gitu ya. Nah ini kira-kira begini ya aturan kuliah. Jadi mahasiswa wajib membaca buku referensi. Jadi saya udah share di WhatsApp group ya, di description ya, di WhatsApp description itu saya share link buku referensi. Udah dibuka belum? Sudah, Bu. Udah ya. Nah itu wajib kalian baca gitu ya. Jadi kalian nggak hanya membaca apa materi-materi PowerPoint aja yang ada di LMS itu, karena itu aja nggak cukup gitu. Jadi kalian butuh baca buku referensi. Nah kemudian kalau kuliah kita berlangsung melalui Google Meet, kalian boleh sih off cam, tapi ketika kalian berbicara, kalian wajib on cam. Gitu. Supaya apa? Supaya kita kerasa nih feel-nya gitu kan. Karena saya juga apa namanya butuh untuk melihat siapa sih lawan bicara saya gitu ya. Jadi ketika kalian berbicara, kalian wajib untuk on cam. Kalau misalkan ada, bu, kamera saya ada kendala, nah, jadi mohon untuk bisa disiapkan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, kemudian kehadiran ya. Nah, jadi kehadiran ini yang terhitung di Igrasias itu adalah berdasarkan activity completion di LMS gitu ya. Activity completion-nya apa saja nanti saya akan detailkan, tapi kehadiran kalian ketika di Google Meet ini bukan satu-satunya hal yang menjadi dasar kehadiran kalian gitu ya. Jadi paling penting itu adalah activity completion. Nah, kemudian keempat itu adalah kalian harus submit activity completion ke Igrasi, kalian submit activity completion-nya di LMS. Nah, nanti saya akan submit ke Igrasias, kehadiran tersebut saya submit ke Igrasias itu setiap hari Kamis jam 7. Jadi, kalian boleh sih, nih ya, saya cek nih, activity completion itu apa aja. Nah, kalian harus mempelajari lecture notes, gitu ya. Kalian mempelajari lecture notes, kemudian mempelajari external links, kemudian mengerjakan kuis. Nah, ini wajib, kalian harus mengerjakan kuis gitu ya. Forum dan tugas itu opsional, jadi nggak wajib kalian kerjakan, tapi kalian wajib centang gitu ya. Artinya kalian centang-centang aja di LMS-nya gitu ya. Kalau kuis wajib dikerjakan. Nah, ini semua poin-poin ini semua ini harus ya, harus dalam kondisi sudah kalian akses gitu. Kalau kuis harus kalian submit. Tugas tidak wajib dikerjakan. Kalian mau mengerjakan ya silakan gitu, karena tugas itu nanti ada lain sih ya. Jadi tugas yang ada di LMS itu tidak harus dikerjakan. Gitu. Tidak harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan itu adalah kuis. Gitu ya. Sekali lagi, kuis yang wajib dikerjakan, tugas itu kalian boleh centang aja juga, salah di LMS. Nah, yang wajib juga adalah kalian itu yaitu membaca buku referensi. Nah, kemudian activity completion ini bisa diakses kapan aja sih, nggak harus jam perkuliahan gitu ya, tapi kalian bisa akses dari mulai, saya kan submit Kamis ya, boleh dari Jumat sampai hari Kamis gitu ya, jadi atau kalau enggak dari Senin sampai Kamis gitu ya, kalian bisa isi semua activity completion-nya, karena setiap hari Kamis jam 7 saya akan submit ke Igrasias gitu. Keterlambatan melaksanakan activity completion akan berakibat kehadiran kalian di Igrasias 0 gitu. Jadi dan itu nggak bisa direvisi ya. Jadi kalau misalnya nanti, wah Bu, kok saya kehadirannya 0 ya Bu, padahal saya Google Meet hadir. Kemudian kuis saya mengerjakan, iya, tapi kamu tidak mencentang atau tidak mencek tugas atau forum misal gitu. Nah, itu tetap aja dianggapnya 0 gitu. Jadi tetap di LMS itu poin-poinnya tuh harus ini, lecture notes dicentang, external link dicentang, mengerjakan kuis dicentang, cek forum dan tugas juga dicentang gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya sih ketika kalian jadi gini, ketika kita ngecek atau submit kuis itu sebenarnya sudah dicentang sih secara sistem gitu ya, sistem itu cuman terkadang
kalian sudah submit tapi ternyata nggak kecentang gitu ya, nggak, sistem tidak mendetek gitu, jadi tetap 0, jadi itu kesalahan sistem lah gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, untuk meminimalisir keadaan seperti itu, maka kalian juga selain dikerjakan kuisnya, kalian centang juga gitu, kalau saya sudah mengerjakan. Itu activity completion. Nah, kemudian jadi itu, kalau misalnya kehadirannya 0, ya activity completion-nya kalian terlambat, itu tetap 0, kehadirannya 0, tapi nilai kuisnya tetap diakui. Jadi nilai kuisnya tetap akan masuk ke dalam proses penilaian. Terus nomor 6 ini tidak ada penambahan tugas di luar yang telah ditentukan. Nah, jadi tugasnya ini apa aja sih gitu ya. Jadi ada kuis, ada tugas 1 2 3, ada tugas besar, ada UTS. Di luar itu tidak ada poin nilai tambahan lagi gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin supaya nanti, oh Bu, saya kayaknya nilainya kurang gitu kan. Itu nggak ada. Terus nilai di IGADIS itu udah final, jadi nggak bisa direvisi. Kalau kamu memperbaiki nilainya, maka kamu harus mengulang perkuliahan ini, kira-kira gitu ya. Kemudian ya ini kehadirannya ya, pokoknya yang semua poin yang ada di LMS kalian amannya kalian cek semua. Jadi setelah kalian, saya sudah mempelajari lecture notes, kalau sudah dibaca cek. Terus kalau kalian udah cek atau baca external link, setelah itu cek juga. Terus mengerjakan kuis, udah disubmit kuisnya, cek juga gitu ya. Terus forum tugas itu kalau misalkannya kalian udah ngecek ngeliat aja gitu ya, nggak harus dikerjakan. Tugas yang ada di LMS tidak wajib dikerjakan, itu kalian tapi harus tetap cek juga, cek gitu supaya activity completion-nya full gitu. Nah, untuk penilaiannya apa aja? Nah, ini penyebarannya ya. Jadi ada kuis itu 10%. Kuis ini adalah kuis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Semua nilai kuisnya nanti akan masuk ke dalam 10% ini. Kemudian tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu tugas 1 15%, tugas 2 10%, tugas 3 10%. Ini, tugas ini bukan tugas yang ada di LMS, jadi beda ya. Jadi ini soalnya belum keluar nih, gitu ya. Soalnya ini belum keluar, jadi masih, jadi nggak ada di LMS. Oke, sorry sebentar, saya lowbat nih, bentar ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ini beda dengan tugas yang ada di LMS. Nah, selanjutnya UTS. UTS itu 20% ya, 20% ini individu. Kemudian tugas besar ini adalah tugas kelompok ya, sebesar 35% gitu. Nanti ya pembagian ini. Dan nilai cuma ada dari poin-poin ini aja. Di luar ini nggak ada tambahan apa-apa. Kemudian, nah itu poin utama dari setiap perkuliahan adalah integriti dan kejujuran. Jadi kamu dapat nilai A tapi kamu dapat curang, itu hal yang mustahil gitu ya. Nggak mustahil juga sih, mungkin akan bisa terjadi, tapi sebenarnya hal itu kalau ketahuan akan dapat nilai E otomatis gitu ya. Jadi jangan sampai kamu melakukan kecurangan, karena kalau kita ya, yang paling penting adalah kalian bisa jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian ada yang kurang paham bagian apa gitu, saya tidak akan menertawakan kamu karena kamu tidak paham. Saya akan menghargai proses-proses yang sedang kalian lakukan. Jadi kalau kalian masih kurang paham, kamu bisa belajar lagi. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Jadi kalau kamu kurang memahami gitu ya, itu bisa kalian tanyakan. Tapi kalau misalkannya kamu berbohong, tapi kalau kamu nyontek, kalau kamu copy paste tugas temen, nggak ikut mengerjakan tugas besar gitu ya, yaitu nggak akan bisa tidak akan bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Jadi pasti nanti apalagi kalau ketahuan ya, karena saya pasti akan cukup detail untuk memeriksa mana nih mahasiswa yang mengerjakan, mana yang tidak, yang hanya copy paste aja. Jadi nilainya bisa jadi udah pasti akan jelek gitu. Dan kalau ketahuan, apalagi di UTS ya, kalau curang, share jawaban via WhatsApp misalnya atau di Line gitu, atau share jawabannya udah pasti akan dapat nilai E, walaupun nilai tugas
tugas atau kuisnya lainnya bagus, tapi kalau misalnya UTS UTS kamu curang, ya udah, berarti artinya kamu akan dapat nilai E di perkuliahan ini. Ya, terus tugas besarnya juga bagus ya, Mbak. Tidak akan bisa diperbaiki. Gitu. Jadi hati-hati, yang paling penting adalah kita harus menjaga kejujuran dan integritas dari setiap individu mahasiswa. Gitu. Oke sih, paling hari ini sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya share ini juga ya, saya share apa namanya RPS-nya. Ya, tentang peraturan tadi ada yang mau ditanyakan? Bu, mau bertanya Bu, Silakan. untuk kuisnya itu batas waktunya sampai kapan ya Bu? Setiap minggu. Jadi tetap hari Jumat, Kamis jam 7. Jadi misalnya sekarang apa namanya kuisnya kan, kalian kuis minggu ke-1, artinya kalian harus submit kuisnya itu sebelum hari Kamis jam 7. Gitu. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Terus ya, terus ada lagi tentang RPS. Sebentar. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Permisi Bu, mau bertanya. Silakan. Kalau tugas yang buat kehadiran itu nggak masuk ke nilai tugas 1, 2, 3-nya itu ya Bu? Nggak masuk gitu. Jadi kamu nggak ngerjain itu juga nggak masalah itu, tapi itu wajib kamu cek di LMS-nya, tetap harus cek. Baik Bu, makasih Bu. Jadi ya. Terus saya share RPS-nya dulu ya. Ibu, maaf mau bertanya. Silakan. Kalau seumpama di Google Meet tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, gimana ya Bu? Soalnya di sini lagi musim banjir, jadi sering ada pemadaman. Kalau ada mati listrik atau koneksi gitu, itu sebenarnya nggak masalah ya. Kalian karena proses perkuliahan nanti, karena saya akan kalau dari materi nanti ada videonya, terus ada lecture note-nya juga kan, ada file PPT-nya juga. Jadi kalian bisa mengikutinya di waktu selain Google Meet ini. Tapi ketika UTS, kalau untuk yang mengisi formnya itu gimana ya Bu? Oh, itu sebagai catatan sih, sebagai catatan kehadiran. Karena tetap kehadiran yang paling penting itu harus dari activity completion, gitu. Ya Bu. Begitu ya Zen. Ya Bu, makasih Bu. Ya, terus, oke nih, saya share RPS-nya dulu. Share RPS. Jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya kuliah ini tuh bahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Kuliah ini tuh bahas apa sih isinya? Data warehouse dan business intelligence. Ada yang tahu? Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Kecil Bu. Kecil. Saya besarin ya. Nah, kelihatan? Blur ya? Iya, agak ngeblur. Blur, oke. Saya udah share juga sih di WhatsApp group ya, jadi kalian bisa cek juga di sana. Jadi nanti di pertemuan satu itu sebenarnya kita bahas tentang pengantar business intelligence. Bisa nanti saya akan share videonya, minggu depan bisa kita bahas ketika Google Meet. Kemudian apa aja yang dibahas dalam pengantar business intelligence itu, ini akan kita bahas tentang perkembangan dan sejarah BI ya, kemudian bagaimana sih arsitekturnya. Kalian pernah dengar nggak business intelligence apa?
Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Bu. Belum pernah. Ya itu ya. Jadi apa namanya? Nanti kita bahas ya. Kayak, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya, karena memang kuliah ini termasuk kuliah yang cukup berat sih, berat dan padat ya, materinya tuh banyak gitu. Walaupun memang kulit-kulitnya aja gitu ya, tapi banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Jadi tipsnya dari saya adalah yaitu kalian harus baca bukunya, gitu ya, baca buku referensinya. Gitu. Nggak boleh males, pokoknya harus baca buku referensi. Nah, terus nanti pertemuan 2 kita akan bahas tentang data, pengenalan data. Kemudian pertemuan 3 itu konsep statistik dan analitika data. Kemudian pertemuan selanjutnya tentang reporting data, bagaimana sih melaporkan, membuat laporan dari data. Gitu ya. Kemudian nanti bagaimana sih memvisualisasikan isi data. Kemudian perancangan dashboard ya, jadi nanti kita akan bahas dashboard itu bagaimana. Kemudian pengantar data warehouse. Kemudian yang ini kita akan bahas gimana sih membangun data warehouse gitu ya. Terus nanti ada studi kasus 1. Nah ini studi kasus 1 ini di pertemuan 8 kalau nggak salah. Pertemuan 8 ini baru ini adalah tugas yang akan yang akan dinilai gitu ya. Kemudian pengukuran kinerja ya, pengukuran kinerja, kemudian pengukuran KPI gitu ya. Kemudian ada studi kasus 2. Ini saya kalau ngajar dari rumah, nah gini nih ya, bisa ada yang ikutan. Terus studi kasus 2 ini pertemuan ke 8, 9, 10. Ini 10. Kemudian ada juga kita akan bahas nanti tentang data mining. Mungkin kalau yang peminatannya data nggak terlalu, aduh, duduk dulu sayang. Mau kemana? Nah, maaf ya kalau ya. Nah, kemudian ada nanti bahas tentang data mining. Jadi mungkin dari yang peminatan juga ada yang pernah ngambil kuliah data mining gitu. Ini sebenarnya dibahas lagi, tapi ini hanya kulitnya aja. Kemudian big data, ya ini peminatan juga sih, ada mata kuliah big data. Nah, cuma di sini kita bahas tapi kulitnya aja juga. Gitu. Nah, kemudian studi kasus tugas besar. Nah, ini terakhir nanti kalian presentasi tugas besar. Tugas besarnya itu tugas kelompok. Gitu. Ini RPS-nya, detailnya jelasnya bisa kalian buka di link WhatsApp group untuk dapetin detailnya apa sih yang mau dicapai gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya, mahasiswa itu bisa menerapkan konsep bisnis intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan analitika data untuk menyelesaikan permasalahan pada perusahaan atau organisasi. Ya, jadi kalian bisa menerapkan analitika data itu bagaimana sih gitu ya di perusahaan atau di organisasi. Jadi ketika nanti kalian lulus dari sistem informasi dari prodi ini gitu ya, kalian sudah tahu bagaimana sih cara menganalisis data gitu. Karena sekarang ini banyak perusahaan yang mengambil keputusannya itu berdasarkan data. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, namanya data driven gitu ya. Nah, itu kalian udah paham gimana sih caranya. Nah, kemudian konsep visualisasi data. Jadi bagaimana sih desain dashboard itu gitu, data-data yang kita tampilkan ini akan ditampilkan seperti apa sih gitu ya. Itu visualisasinya bagaimana itu paham juga. Jadi bagaimana cara membuat dashboard gitu, dari data yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian kalian juga bisa menganalisis dan membuat sumber data untuk pembuatan data warehouse, kemudian menerapkan konsep dan metode data mining untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu. Jadi nanti ada masalah, oh ini harus dilakukan proses data mining. Oke, data mining yang mana nih, metode yang mana yang tepat untuk diimplementasikan. Gitu. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep big data pada suatu studi kasus. Jadi nanti ada studi kasusnya. Apa nih? Oke, nanti ada konsep big data ya. Jadi kalian paham bagaimana sih mengimplementasikan big data pada sebuah studi kasus.
Oke, ada yang tanya? Halo? Valen? Oh, bukan. Oke, saya kira ada yang tanya. Oke, kira-kira begitu. Itu untuk data warehouse dan business intelligence. Ini RPS-nya, jadi kalian bisa harapannya itu ya, harapan lulus dari perkuliahan ini kalian bisa melakukan proses analisis data, bisa paham business intelligence itu bagaimana gitu ya, dan lain-lain sampai memvisualisasikan. Begitu. Oke, sampai situ ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ibu mau tanya, Silakan Cika. untuk tugas yang LMS itu kalau kita kerjain kira-kira dapat nilai atau enggak, Bu? Sejauh ini sebenarnya saya nggak akan periksa sih, tapi ketika kalian submit itu ya berarti artinya kalian mengikuti activity completion-nya aja. Oh, gitu. Berarti Begitu, Cika. Kemungkinan besar nggak dapat gitu, Bu? Iya, Atau gimana? iya. Karena kemungkinan akan nggak saya periksa sih, nggak saya Oh, cek. gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi yang dicek itu yaitu tugas 1, 2, 3 yang ada di pertemuan 8, 10, kemudian 12 sama tugas besar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada mungkin, Bu, sejauh ini. Bu mau nanya, Bu. Silakan. Yang kan di jadwal hari Kamis ada jadwal juga tuh, Bu. Nah, itu ada absensinya nggak, Bu? Ya itu, di activity completion-nya itu, di IGRAS di LMS. Oh, berarti itu munculnya tiap hari Kamis ya, Bu? Iya. Oh, berarti setelah yang hari Senin nunggu dulu hari Kamis gitu, Bu? Iya. Jadi Oke, saya Bu. akan submit secara bersamaan semua kelas, semua. Jadi kan memang 2 kali kan, 1 minggu 2 kali, tapi itu semuanya akan saya submit di hari Kamis. Jadi pastikan kalian itu activity completion-nya dipenuhi sebelum hari Kamis itu. Ya. Berat nggak sih? Enggak kan? Belum tahu, Bu. Ya, kan? Kalian kan bisa atur, kalian mau sesuai jadwal ngerjainnya atau saya mau malam-malam aja deh gitu kan supaya LMS-nya juga kosong gitu kan, itu juga bisa. Ya. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Bu, mau nanya, Bu. Mm-mm. Untuk nanti tugas 1, 2, 3 itu individu apa kelompok, Bu? Tugas 1 dan 2 itu individu, tugas 3 itu kelompok. Jadi ada 1 yang kelompok, tugas besar itu kelompok. Oke, Bu. Itu ya. Terima kasih, Bu. Jadi Ibu, boleh maaf, sih dari sekarang mau bentuk kelompoknya juga boleh dari sekarang. Tapi saya belum catat ya. Oke, silakan Zen. masih kurang paham yang tentang hari Kamis tadi, Bu. Gimana Zen? Itu berarti kelasnya cuma adanya di hari Selasa aja atau Selasa Kamis atau Selasa aja. gimana? Jadi kalau untuk jadi gini, sebenarnya kan kalau perkuliahan kita ini kan sebenarnya 4 SKS ya. Sebentar saya sambil share ini deh. Bentar ya, ada screen. Bentar ya. Share dulu.
Nah, ini. Jadi, kelihatan nggak? Nah, ini adalah penjelasan dari Direktur Akademik ya, Telkom University. Nah, kita kan ini, program studi reguler, mata kuliah reguler, nah, pembelajarannya ini, daring kan ya, daring. Nah, ini belajar terbimbing dengan pelajaran mandiri. Nah, sebenarnya kita bisa ambil yang ini sih, belajar terjadwal, tugas tertutup, mau belajar mandiri. Jadi, belajar terbimbing ini 50 menit, nah ini tuh bentuknya sinkronus, itu yang sekarang melalui Jimit. Terus belajar mandiri itu pakai LMS, kemudian ada tugas terstruktur juga. Jadi ya Jimit-nya cukup 50 menit. Ya sebenarnya nggak 50 menit sih, kita bisa ngikutin jadwal setiap hari. Untuk kelas ini tuh hari Selasa ya. Ya, nah, sedangkan hari Kamis itu nggak ada Jimit, nggak ada perkuliahan melalui Google Meet, nggak ada gitu, nggak ada perkuliahan sinkronus, tapi ada perkuliahan bentuknya asinkron melalui LMS. Gitu. Apa aja yang dilakukan kalian itu baca buku materinya, baca lecture notes-nya, external link-nya, kemudian pengerjaan kuis. Begitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Paham ya? Dan jadi memang perkuliahan sinkronusnya itu dilakukan di jadwal yang ini aja, di hari Selasa pukul 12.30 ini aja. Walaupun kita mungkin bisa agak telat ya, karena mepet sama makan siang dan apa namanya sholat zuhur di yang daerah, pertama yang daerah WIB ya gitu. Jadi bisa kita agak mundur 15 menit ya, 12.45 nih ya. Gitu. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan dari yang lain. Bisa diikuti semua ya aturan-aturannya. Jadi saya mudah-mudahan gitu ya, supaya nanti ketika di akhir itu nggak ada mahasiswa yang kaget loh, kok Bu saya nilainya segini, kok Bu saya kehadirannya begini dan lain-lain. Kalian sudah bisa memahami, kita bersepakat di awal seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, punten mau mastiin Bu. Silakan. Kalau misalkan ada situasi di mana kita nggak bisa ngerjain kuis itu beberapa hari nih sampai hari Kamis. Nah, kita sempetin buat checklist tapi belum ngerjain, itu gimana? Tapi ngerjainnya di malamnya mungkin. Nah itu diperbolehkan atau enggak? Oke, sebenarnya gini, sebenarnya sih saya nggak masalah sebenarnya. Tapi karena gini, karena saya akan merekap nilai itu biasanya dalam rentang seminggu atau 2 minggu dari kuis itu. Gitu. Jadi mungkin kamu bisa cek dulu, tapi nah itu nilainya bisa udah masuk apa belum nih. Jadi paling nanti ya kamu akan numpuk di belakang kan. Iya. Jadi memang perlu ada manajemen waktunya aja. Gitu. Ya kamu mau centang-centang dulu juga ya nggak masalah sih gitu ya. Tapi nanti risikonya kamu adalah tidak menjamin nilai kamu itu masuk di rekapan saya, kira-kira gitu. Itu sih. Jadi ya tetap aja harus masuknya antara rentang seminggu atau 2 minggu. Kalau udah lewat 2 minggu kan berarti ya nggak diperiksa kan, nggak masuk, nilainya nggak masuk. Jadi kalau misalnya masih 1 minggu sih ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sekarang kan minggu ke-1 gitu ya, kamu belum ngerjain, kamu ngerjainnya Senin minggu depan gitu. Nah itu artinya nilainya masih bisa masuk. Tapi kalau udah 2 minggu lewat, nah itu yang saya nggak jamin nilainya akan bisa masuk. Kamu mau centang lu nggak apa-apa. Karena ini kan sekarang kita seperti sekarang kondisi seperti ini tuh ada banyak toleransi yang bisa diberikan dan juga apa ya manajemen waktunya sih gitu dari tiap mahasiswa gitu. Kalian harus benar-benar mandiri bagaimana mengatur, memanage semua tugas gitu kan. Karena kan beban mata kuliahnya kan nggak cuma kuliah di data warehouse aja kan, ada juga di kuliah yang lain. Jadi gimana caranya supaya kalian bisa ngatur itu semuanya, nggak menumpuk di akhir nanti. Karena kalau di kuliah ini kalian bisa lihat
Tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu ada di setelah UTS. Jadi sebelum UTS ini cenderung masih kuis aja sih gitu. Nanti setelah UTS itu ada ada 4 tugas bersamaan, tugas 1, 2, 3 dan tugas besar. Itu bebannya cukup banyak, gitu, cukup besar di sana. Gitu. Jadi kalian bisa saya pikir butuh manage lah gitu, tentang hal itu. Gitu. Karena saya juga tahu lah mahasiswa kan juga manusia gitu. Ya, tapi kalian bisa pahamin itu karena ini kondisinya seperti ini gitu. Ya dengan mata kuliah lain juga ya perlu kalian atur gitu kan, karena tugas besarnya juga apalagi kan kalian sama TA juga kan ya gitu. Dan saya nggak mau nanti tiba-tiba di akhir perkuliahan itu kalian nggak pernah masuk kuliah saya karena misalkan JIMIT nggak diakui kehadiran misalnya ya, kehadirannya nggak masuk activity completion gitu ya, kalian nggak pernah ikutan JIMIT, terus kalian ketinggalan informasi. Nah ketika kalian ketinggalan informasi itu tugas atau kuisnya tuh terlewat misalnya gitu ya, dan mengakibatkan nilai kalian dapatnya D gitu atau E gitu ya. Nah padahal kan kalian mau TA nih, mau sidang tugas akhir nih gitu, mau sidang gitu. Nah ketika mau sidang itu terganjal dengan mata kuliah ini yang ternyata nggak lulus nih, terus kalian akhirnya bermasalah di akhir terus minta. Nah sedangkan kita udah tahu di perkuliahan ini tidak ada nilai tambahan dari tugas atau tambahan poin dari yang lain yang tadi sudah disebutkan gitu. Nah itu harus kalian pahami gitu ya, gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. Karena saya nggak akan ngasih tugas tambahan gitu. Dan kalian pun pasti pengennya lulus tepat waktu kan. Dan supaya lulus tepat waktu kan artinya mata kuliah ini harus dalam keadaan lulus gitu kan. Bukan gitu ya. Kredit. Jadi ya silakan di maintain sebaik mungkin ya, walaupun berat tapi ya kita bawa happy aja, kita bawa santai ya. Saya juga perkuliahan ini cukup santai lah, kalian bisa akses LMS-nya kapan aja. Saya udah kasih tahu jam-jam saya submit ke Igrasias untuk kehadiran itu hari apa, jam berapa gitu, kira-kira begitu. Jadi kalian bisa atur sih, bisa maintain sendiri, mandiri aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup Bu, itu aja Pak. Makasih Bu. Cukup ya Ardan. Siap dengan kuliah ini? Siap Bu, siap. Ya udah. Ya mudah-mudahan nggak stres sih. Karena setengah semester di awal sih masih santai-santai aja. Dan pelajaran aja sih sebenarnya, nilai buruk itu, nilai mahasiswa jelek itu ketika UTS. Gitu. Di tugas-tugasnya dia cukup oke, tapi di UTS itu nilai 10, 20 itu banyak. Karena dia bentuknya multiple choice dan ternyata nggak paham gitu. Mahasiswa banyak yang ketika di kuliahan seperti ini gimana, ada yang tanyakan, diem gitu ya. Saya nggak yakin apakah ini mendengarkan saya atau enggak gitu. Kalian nanti di kuliah ini saya nanti kasih video, kalian bisa ulang beberapa kali sampai kalian paham gitu. Kalau kalian tanya langsung, nanti kalian ada Gmail juga kan gitu, kalian bisa tanya langsung gitu sih. Jadi ya ini memang benar-benar menuntut kemandirian kalian dalam mengolah waktu dan belajar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan silakan. Bu, mau nanya Bu. Oke, Yunan. Berarti untuk minggu ini berarti langsung kuis 1 nih langsung dikerjain ya Bu? Boleh, ya. Langsung dikerjain. Itu kalian mandiri aja, lihat dulu PowerPoint-nya gitu. Kalian baca juga buku-buku. Sekarang semuanya ada dari buku sih. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Silakan yang lain kalau masih ada.
Sudah cukup ini? Untuk pertemuan ini di awal, sudah jelas, clear aturan-aturan selama 1 semester ini? Insya Allah, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke. Mudah-mudahan kalian tetap sehat semuanya, tetap semangat ya. Nggak berat sih kuliah ini tuh gitu ya, tapi saya pikir kalau kalian bisa maintain, kalian tahu nih aturannya seperti apa, nah kalian maintain celah-celahnya di mana, saya pikir nggak akan jadi berat sebenarnya kuliah. Kalian akan bisa ikuti dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya supaya sampai akhir nanti di pertemuan ke-14 saya juga masih akan bertemu dengan ke-41 orang yang ada di sini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita nggak tahu ya di pandemi kayak ini emang kesehatan ini termasuk hal yang sangat mahal sekarang. Sangat mahal. Oke, terima kasih semuanya, jaga kesehatan semuanya, jaga kondisi keluarga juga gitu ya. Jangan sampai apalagi yang mobilitasnya cukup tinggi ya, ini yang madang ngekos dan lain-lain gitu ya, hati-hati, jaga diri sebaik mungkin, kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian, terhadap orang tua, terhadap nama baik kampus, tolong dijaga itu, dan mudah-mudahan semuanya tetap bisa menjalani ini dengan baik. Kira-kira. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu.